Berita hari ini datang dari Lutfi Agizal. Fenomena yang tengah ramai di kalangan selebriti, konten kreator, dan public figure yang mengadopsi boneka bayi sebagai anaknya seperti yang dimiliki Ivan Gunawan, Celine Evangelista, dan Soimah ini membuat Lutfi Agizal, pesinetron berusia 26 tahun yang pernah viral karena kata anjay itu lewat postingan Instagramnya mengomentari fenomena tersebut. Pria sarjana psikologi ini berharap kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk memberikan pernyataan edukasi atau penjelasan apakah hal ini delusi, halusinasi, atau imajinasi yang berlebih. Karena menurut buku yang dibaca Lutfi yakni Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi 5 atau DSM-5 dijelaskan bahwa delusi dan halusinasi yang berlebih merupakan salah satu gejala gangguan jiwa. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi efek domino atau memang ini sebuah bisnis. Karena pernyataannya itu, kali ini Lutfi Agizal banyak didukung netizen. Halo pemirsa Rumpina Secret, kali ini aku akan belusukan ke salah satu tempat yang mewah banget. Gak cuma tempatnya yang mewah, barang-barang di dalamnya juga super mewah. Pokoknya memanjakan mata kalau dilihat. Penasaran gak sih kira-kira tempat siapa yang aku kunjungin? Yuk ikutin aku terus ya. Pemirsa enak banget ya setelah bekerja seharian ngoceh melulu dipijet. Aduh mbak, enak banget lo pijetannya. Sebelah sini mbak, sebelah sini. Nah ya aduh. Enak banget pemirsa, tahu nggak? Dan ini adalah tempat yang istimewa. Salon ini bukan cuma pijetannya istimewa, tapi apa yang istimewa? Oke mbak, sebentar mbak, sebentar. Ini apa istimewanya dari salon ini? Mau tahu? Ini bukan salon sembarang salon. Karena ini adalah salon pribadinya Dr. Gladys. Ada persis di rumahnya. Hai dok. Hai. Ini adalah dokter kecantikan yang selalu FYP di TikTok ya, Dr. Resa Gladys. Ini tuh salon, ini pasiennya cuma Dr. Gladys doang? Sama anak-anak ya? Sama anak-anak bisa potong poni. Oh, tetangga-tetangga sekitar? Oh enggak. Oh enggak juga? Enggak. Teman-teman boleh? Boleh. Oh ya ampun, ini ada khusus, terapisnya ada khusus? Ada shift-shiftan mereka. Cuman hari ini 2 orangnya barengan. Biasanya Satu-satu? siang sama malam. Pasiennya cuma dokter doang? Iya. Sama anak-anak? Iya. Di rumah? Aku ingin kehidupan seperti ini. Dok, dokter, ya ini juga bisa. Mani tadi selain pijat, mani pedi. Bisa kerimbat juga. Kerimbat juga. Bisa body spa juga bisa. Oh iya, namanya juga dokter yang punya klinik kecantikan ya. Pasti punya gitu. Udah selesai belum mbak? Aku pengen lihat rumahnya yang lain di atas. Bayar tuh ya. Ini baru lantai 1 pemirsa, baru lantai 1 langsung disambut dengan salon. Kalau di atasnya ada apa? Lantai bawahnya dia langsung salon ya kan? Tetap di Rumpi. Reza Gladys Pretianisari, dokter kecantikan berusia 33 tahun ini viral karena membuat konten TikTok tentang memamerkan barang-barang branded, kehidupan mewah, dan memiliki 25 asisten rumah tangga. Kakak dari Kris Giana, suami Siti Badriah ini mempunyai asisten khusus untuk menyiapkan pakaian masing-masing anggota keluarga, mengurus jadwalnya, bahkan chef khusus, namun disebut netizen orang kaya baru, budak gengsi, dan tukang pamer. Perempuan yang menikah dengan Atta Ubah Mufid pada Desember 2009 dan dikaruniai 4 orang anak ini sebelumnya pernah tinggal di kontrakan saat hamil, diusir dari kontrakan karena tak bisa bayar, dikejar debt collector, jualan baju online, sampai akhirnya lulus kedokteran dan membuka klinik kecantikan di berbagai kota. Benarkah Dr. Reza Gladys memborong piring branded karena disindir netizen sultan tapi piringnya biasa saja? Dan apakah Dr. Reza Gladys mengingat ke-24 nama asistennya di rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dok. Ini rumahnya, astaga. Bawah disambut salon, naik ke sini udah disambut, udah ada yang jaga semuanya nih. Tinggal berenang ya. Ini rumah apa mall sih dok? Rumah kak. Tuh lihat tuh ada itu ruang tamu, Ya, itu ada ruang taman bermain. tamu, ini tempat bermain anak. Atas? Atas wardrobe aku, kamar anak juga, ada tempat mejeng-mejeng juga di atas.
Ini kamar anak. Itu tempat wardrobe yang terkenal itu guys. Yang selalu viral FYP di TikTok. Aku boleh Boleh, lihat di boleh. dalam? Asik, Siap. mari let's go. Ayo. Oke, pemirsa kita sudah di lantai atas lagi nih ya. Iya, Dok, ya. naik 2 lantai ya. Aku ruang-ruang yang viral itu di mana, Dok? Boleh, boleh. Di sini, Kak. Ruang viral itu. Di sini ruangannya. Oh, ini harus pakai jempolnya dokter. Iya. Jempol saya nggak bisa. Mau Coba. Coba. Nggak berhasil guys. Coba ya. Jadi nggak perlu bawa kunci kemana-mana. Iya, Cukup iya. jempolnya masing-masing aja ya. Oke, nah jeng jeng jeng. Aduh, ini ruang kesukaan aku. Kayak banyak orang yang senang ya di sini ya. Ya ampun. Iya, aku. Langsung disambut sepatu. Ada tas mahal di sini guys, tas mahal. Aduh. Oh ini bukannya nggak pakai itu dong? Enggak, Boleh itu nih. nggak pakai. Oh, boleh. Kan itu dari depan dari sini. Ini tas mahalnya. Ini asli kan dong? Ah, iya dong. Baunya. Bau kulit. Beda bau kulit. aromanya ya? Aromanya beda. Ah. Ampun. Coba kecium Ini ya. wangi yang harum sekali. Ini kalau lagi stres sih kayak harum ini tuh udah cukup ya, Iya, Dok? iya, menenangkan. Dok, tas yang pertama, tas yang 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 mahal, yang udah dokter nabung-nabung cita-citakan yang pertama yang mana yang bersejarah? yang pertama itu yang pink. Ini. Iya. Pertama kali merek Iya, ini? iya, Ini. Iya. Itu yang pertama. Ada yang ceritanya apa nih, Dok? pink. Ceritanya aku Boleh dipegang nggak nih? Oh, Boleh. iya. Ceritanya gimana nih? Kisah perjuangan mendapatkan ini. Kisah perjuangannya ceritanya kan aku tuh pelit ya kayak. Nah, suami aku yang Lebih royal. kamu harus bisa menghargai diri Kerja keras, sendiri, kerja oke. keras kayak gitu. Terus aku bilang sayang. Terus akhirnya pas ulang tahun aku dibeliin. Ini kado. Ya, gitu. Berapa tahun yang lalu nih, ingat nggak? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu. tahun yang lalu. Gemboknya masih Iya, disegel, guys. masih. Sayang banget. Iya, ini rapi loh penyimpanannya ya kan. Terus yang paling mahal ini ya. Iya. Tahu Tahu banget aja. sih. Terus ada yang punya cerita istimewa nggak yang nyarinya susah banget gitu? Yang punya cerita istimewa itu yang ini karena aku suka banget nih sama yang ini nih. Ini sama dua ini. yang HFF Apa tuh ini yang ceritanya? color. Karena aku kan kalau misalkan MS tuh biasanya warna-warna tertentu kan, sedangkan aku sukanya Warna-warni. warna-warni. Nah, sedangkan kalau di MS yang warna-warni malah peminatnya kurang. Nah, jadi susah dicari. Aku lagi pengen cari warna itu dan akhirnya dapat. Tuh. Ini tahun berapa? Baru tahun ini. Tahun ini. Ini jemput langsung di sana atau datang ke sini dia? Ini enggak, ini aku nunggunya 4 mingguan. 4 minggu nunggu. Sebuah perjuangan ya. Lucu loh, lucu dong. Ya ampun, pegang dulu deh, siapa tahu nular ya kan. Ini ada sepatu. Nah, ini sepatu dipakai nggak sih sebenarnya? Sepatu sebenarnya dipakai, cuma tetap ada cadangan sendal jepit. Oke. Iya. Ukuran berapa, Dok? 36. Terus berapa? 37 beda lagi. Beda dikit, beda dikit. Oke, ini adalah ruangan viral itu yang katanya kalau di TikTok adalah harus ada aplikasinya untuk Iya, mematchingkan. ada, Dokter tahu. Mm-mm. Yang mana tuh, Dok? Di depan ininya tabnya. Oh Di gitu asisten tab. aku, Oh, tapi di depan ya ampun, ini masih ada lagi. Astaga. Itu belum buka. Astaga, sepatu bersejarah yang menggambarkan kerja keras sebagai kuda yang mana, Dok? Sepatu bersejarah sebenarnya aku sukanya warna-warni ya kayak jadi suka ganti-ganti, cuman yang bersejarah ada yang sendal dari suami aku zaman susah nih. Jadi ceritanya kalau misalkan lewat store itu cuma lewat doang kayak aduh kapan ya bisa kebeli gitu. Terus akhirnya pas ulang tahun aku juga suami aku dibeliin si sendal jepit itu. Sendal jepit. Sendal bukan sendal jepit, sendal tapi ada tali-talinya. Mereknya si merek itu, padahal pada saat itu tuh menurut aku itu tuh mahal banget. Ini udah nggak bisa dipakai lagi Kak, udah nggak layak. Tapi Jadi ini ceritanya lewat-lewat di depan toko itu. Iya, lewat di depan toko terus aku kayak ngeliat, aduh mahal banget 900.000 gitu. Bisa apa? Kapan bisa beli ya? Terus akhirnya si suami aku pas ulang tahun nih beliin Ya ampun. sepatu ini. Kurang lebih 9 tahun, 10 tahunan yang lalu. Ini masih gitu. disimpan, Iya, sendal. disimpan. Ampun. Jadi ya, kalau kita lihat di TikTok, dokter itu dengan segala kemewahan itu ternyata dia pernah banget ya lewat depan Dalasa. Iya, kita mau tanya di perjalanannya. Coba kita ke ruangan selanjutnya, Siap, ayo. Aduh, ini ruangnya aku terintimidasi banget.
Ya ampun. Ada Ada yang punya di sini. Jadi itu tadi ruang sepatu, masuk ke sini ruang tidur. Ya. Betul. Ini Ketemu dia. kamu ini lagi nunggu. Ini ruang tidurnya di tengah-tengah. Ya, jadi ruang tidur tengah sebenarnya ada pintu dari sini Kak. Jadi pintu dari sini tuh bisa naik ke atas, bisa langsung ke sana. Ruang tamu. Ruang tamu. Oh. Dari ujung sana. Jadi pintunya ini ada 2. Ini memang dari kamar, itu dari yang ruang sepatu. Oh, nah aku mau satu lagi yang viral tuh yang mana? Satu lagi. Boleh. Boleh ya? Di mana sih? Ya. Situ. Ya. Oh, masih ada lagi. Aduh, aku kayak ada di taman bermain, guys. Wah, bener. Ini ada. Ini ada mall di dalam rumah. ini berapa tahun mimpinya sih? Mimpinya dari awal sebelum nikah pun udah mimpi dari zaman kuliah tuh selalu nge-capture wardrobe orang. Terus udah kayak gitu, udah nikah, lihat, terus udah gitu Intensnya sih 3-4 tahun ke belakang tuh Iya. waktu di Cianjur dia suka kirim-kirim pengen punya. Udah kode-kode ya ke Iya, suami ya. bener. Oke. Ampun, coba kita sambil ngobrol sini ya. Sambil nyender aja deh gini ya. Ini ada syuting di lokasi wardrobe ya kan. Kini terkenal tajir. Begini kondisi kontrakan Dr. Gladys saat hidup susah. Jadi mereka berdua ini sebelum punya rumah yang ada mall di dalamnya ya. Mereka katanya pernah ngontrak dan hidupnya susah. Dan ceritain tuh. Itu awal kawin, awal nikah ya? Sebenarnya awal nikah masih agak-agak enak, tapi setelah pertengahan nikah karena udah dilepas sama orang Orang tua. tua, disitulah baru kita kelabakan. Kalau kayak ikan tuh kita baru ngap-ngapan. Katanya dulu pernah gitu ada masa-masa di mana kalian itu saking susahnya apa sih istilahnya ngutang masih sering ceritain. Kalau ngontrak tuh dua kali Ya, dua kita kali dua kali pindah pindahan kontrakan. kontrakan. Cuma yang agak repotnya yang kontrakan pertama. Kenapa? Ya, karena kontrakan pertama. Iya, penuh drama dan pokoknya kisah nggak enak lah. Kontrakan itu berapa luasnya waktu itu? Kecil, kecil, seukuran gini Kak. sekamar ini. Satu kamar ini tuh udah dapur, udah kamar, udah ruang tamu, udah semua. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Ah. Dan itu Kamarnya masih cuma kosong. dua, kamarnya cuma dua. Hah? Kamarnya dua. Kamarnya Kamar dua tapi kecil. Oh, oke. Iya. Loh, bukannya aku dengarnya kan orang-orang kaya ini tuh. Iya benar. Ceritain kan Iya, benar. mantan orang kaya. Mantan orang kaya waktu itu. Jadi sebenarnya bapaknya dia ini lumayan ya. Terus keluarga aku juga alhamdulillah gitu. Juragan beras bukan kan? Iya kurang lebih kayak gitu katanya ya. Nah terus si suami aku ini bapaknya pensiun. Nah, Terus nyalonin nggak jadi. gitu. Ya, udah dari situ Oh, hidupnya Ya, karena berubah. kalau di keluarga aku kalau misalnya udah nikah ya lo ikut suami lo, suami siapa lo pilih nikah kayak gitu. Dan kejadiannya waktu itu aku lagi kuliah, dia lagi koas. jadi dokter-dokter yang berjuang nikah sebelum pada lulus ya? Iya, betul. betul. Sebelum pada lulus, Lulus. dan konsekuensinya adalah dari orang tua ya udah Ya udah. biayain Pilih lah sendiri. kamu. Dokter biayain untuk dirinya dan istrinya. Ya. kadang teman-teman tuh nggak tahu kita susah Ya. gitu karena kita nggak mau Gengsi. ngelihat Menunjukin. nggak mau nunjukin malu gitu tapi sebenarnya susah banget kita gitu aslinya Susah banget kayak apa sih? Susah banget ya? enggak karena cobaannya lumayan gitu contoh misalkan gini kita waktu pas nikah terus istri hamil kan terus dia kena tokso dan titernya tuh tinggi banget dan itu harus ditekan. Nah setiap seminggu sekali itu harus beli obat dan obatnya lumayan mahal. Lumayan mahal. Terus per 2 minggu kita Harus kontrol. dan cek lab. Dan keluarga kita juga nggak ada yang tahu sih. Jadi Itu. kalau misalkan aku nikah sama dia nih, aku harus nelen semua kesulitan. Kalau misalkan kamu ngerasa susah, ya udah balik sama orang tua kamu gitu. Terus akhirnya aku milih, ya udah deh susah bareng kamu aja karena malu. Karena malu bukan malu ya, ini udah konsekuensinya. Iya, ada Misalnya. konsekuensinya bener. Terus apalagi yang susah basic itu romansa Uang Jadi apa ya? jadi kan kontrakan itu kosong banget kan, nggak ada isinya apa-apa. Terus aku pas masuk itu ke lebih kontrakan, parah sih. ini nggak ada apa-apa. Even gordenku nggak ada kak, Iya, bener-bener bener. blong Blong. banget gitu. Terus kasur akhirnya juga nggak ada. ya nggak ada. Nggak Terus ada, dia bilang- kosong aja semua dia bilang kontrakan tuh. tenang katanya. Ya udah aku percaya aja tenang. Terus tiba-tiba datang nih kasur, datang Kursi, perabotan semua. meja Aku makan, kan langsung, kulkas, ini TV. uangnya kamu dari mana? Ada, udah kamu nggak usah pikirin gitu. Terus tiba-tiba setelah aku hamil nih, 6 bulan kemudian karena dia nggak bayar si tunggakan, ternyata dia itu
Nyicil. Nyicil. gitu. Rumah dan segala isinya itu Iya, nyicil. Oke. nah nggak kebayar si cicilannya, akhirnya Karena datang tanpa lah. DP, Carlos. Tanpa DP. Tanpa DP, jadi bisa syaratnya cuma KTP doang gitu. Nah, Ya datanglah udah. si debt collector ke rumah, tuh kata dia, ini kamu yang hadepin gitu. Lah kenapa aku nggak tahu apa-apa, ini kamu yang hadepin. Dia lari ke toren yang di atas, Di belakang. di atas, terus aku lagi hamil harus nyamperin si debt collector yang, ya suami saya lagi dinas di luar kota, padahal dia belum nyadar. Tapi akhirnya bisa lunas. Alhamdulillah, Lunas, tapi setelah- nggak tepat waktu. Iya, Nggak setelah tepat beberapa waktu. tahun kemudian Jadi- bikin surat perjanjian. Oh, di schedule Iya, ya. jadi sekitar harusnya 12 bulan itu selesai, ya 20 bulan lah kayaknya, atau 24, Jadi 24. perjalanan dimulai pada saat nikah. Nikah. Oh. Terus apa lagi, ada romansa apa lagi nih? Jadi ada lagi satu cerita nih. Aku kan lagi hamil anak pertama, terus ceritanya ngidam tuh pengen seafood ya. Oh ya udah. Karena biarin dia aku. makan seafoodnya tiap hari, ngidamnya tuh, aduh pengen seafood, jadi tiap malam tuh harus beli seafood. Ya. Harus beli seafood. Terus udah kayak gitu, dia datang aja bawa seafood. Aku tanya, aduh ada uangnya dari mana? Udah ada. Kamu nggak makan? Enggak, udah makan. Kamu makan aja. Terus giliran udah makan, udah banyak nih, sering-sering banget kok punya duit terus, perasaan kita nggak punya duit gitu kan. Terus tiba-tiba aku cek deh saldo rekening aku. Saldo rekening itu sebenarnya kita pun nggak punya uang, punya uangnya dari Mas kawin. Mas kawin. Nah, punya uangnya dari mas kawin. Pada saat nikah dia kasih mas kawin, ternyata aku cek kok nggak ada duitnya. Terus ternyata diambil sama dia juga Buat beli kan seafood. buat beli seafood. Aku bilang, tau gitu nggak usah makan seafood. Jadi kalian pada susah itu. Enggak, jadi kan masih sekolah nih. Iya. Jadi pendapatannya dari mana sebetulnya? Pendapatannya jadi selama kita sekolah-sekolah tuh aku jualan online baju nih. Dia juga jual beli mobil Mobil. juga. Apa aja yang gitu, penting apa aku aja. bisa jadi uang lah, jadi broker apapun aku Hebat bisa. banget lu pada sekolah kedokteran itu ya. Iya, benar-benar. Jadi pulang dinas harus rekapan, balesin WA customer, terus nanti kita kirim paketnya pakai motor gitu ke apa? JNE. Ekspedisi ya. Ekspedisi gitu. Iya. Kayak gitu. Sambil belajar, Sambil Dan belajar. sempat aku tuh stres nih, orang pada nggak tahu sebenarnya, Iya. biar sedikit tahu. Sempat aku tuh stres berat sampai aku konseling lah sama dosennya aku, dokter Iya. psikiater. Gara-gara di masa-masa itu tuh. Iya di Iya, masa di itu. masa-masa itu. Konseling aku bener-bener udah stuck gitu, kayak Banyak utang nih. udah nggak bisa mikir gitu. Terus kata dokter dosennya aku tuh bilang, kalau kamu katanya mana prioritas kamu katanya gitu. Kalau misalkan kamu bisa pilih prioritas kamu selesaiin kuliah, terus kamu punya anak, punya istri, saya bukan satu katanya ngasih jempol, tapi saya bisa kasih jempol 4 buat kamu katanya. Ini aku mengambil ini ya, garis besarnya bahwa ini suami itu melakukan apa saja Benar. demi istrinya tuh bahagia gitu ya. Kayak gitu Tanpa ya. harus apa ya, istrinya tahu betapa apa yang dia lakukan. Tapi itu mas kami diganti kalau Tapi Iya, udah tahu. diganti. Cuma ujung-ujungnya tetap, maksudnya kalau ada apa-apa, keluh kesahnya tuh barengan. Iya, ujung-ujungnya saya juga kan. Ujung-ujung kok Tapi kayak pokoknya gini, kok kayak gini. Istri punya mimpi apa udah dipenuhi dulu. Iya. Benar-benar. Itu sumber rezekinya tuh para suami ya. Suami-suami yang baik membahagiakan istrinya. Iya, Doa benar. istrinya melancarkan rezeki mereka Benar, berdua benar. juga. Kebayang nggak sih bahwa sampai bisa dari yang susah kayak gitu sampai di titik inilah kita ngeliatnya kan. Kamu kebayang nggak sih kita bisa kayak gini? Enggak. Kamu kebayang nggak sih dulu sekarang punya sepatu harganya segini gitu? Enggak juga gitu. Luar biasa ya Allah gitu. Kayak ya selain usaha juga kan memang doa Pasti, dari orang tua pasti. juga, walaupun di sini aku tagline-nya bukan berarti orang tua kita nggak support apa-apa, orang tua kita mungkin Itu support cara mendidiknya. dengan cara mendoakan sama mendidik. Kalau misalkan dia kan memang tidak ada budgetnya yang ya untuk itu, kalau keluarga Bukan aku nggak ada juga budgetnya tuh pas di endingnya itu nggak dapet nggak gitu. ada. Bahkan dia untuk budget bayarin dia kuliah aja nggak ada. Oh. Bayarin dia kuliah nggak ada. Terus aku dikira, kalau di keluarga aku kan aku yang pertama jadi dokter, jadi kalau taunya kalau udah koas itu ya udah selesai ke tanggung jawabnya. Nah, padahal yang banyak biaya itu selama Ya, kita koas. koas. Nah, pada saat koas dia berhenti dulu koasnya, dia Demi. Iya. Dia Buat lunasin sekolah aku sekolahnya dulu. dia. Gitu. Bayarnya waktu itu sekitar 60-an. enggak 30 jutaan. Sampai selesai. Wahai para pelakor, jangan berani-berani ya. Perjalanannya susah.
Gitu kan dok, kalau ada yang goda-godain dia, Duh, itu intinya mereka selalu berdua walaupun berantem. Apa yang membuat kalian berantem tapi ya tetap Urusan bersama? kerjaan berarti. Urusan pekerjaan itu Urusan bikin kerjaan bikin berantem. Bikin berantem. yang membuat kalian tetap bersatu? Karena kalau dulu apapun yang terjadi ya mau susah mau seneng ya bareng, kita cuman kalau misalkan apa namanya Ada orang ketiga. baru kita baik gitu. Jadi apapun yang terjadi pasti kita hadapi. Kalau masalah apapun, pokoknya kita hadapin bareng. Mau masalah apapun, kecuali orang ketiga itu kita nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang goda-godain dia, nggak pernah, alhamdulillah. goda-godain dokter? Enggak juga. Wow, jempol. Wah banyak nih ini kayaknya jempolnya harus aku tunjukkan ya kan. Yang berikutnya, dokter Gladys bongkar alasan hobi pamer kemewahan. Ternyata efek gabut pandemi. Ngobrolnya sambil duduk kan? Boleh bisa. next to me.